Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi dalam dimensi pengetahuan, sumber pengetahuan, teori kebenaran, dan problem epistemologi pendidikan. Dimensi pengetahuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu, teori, atau pembicaraan, sehingga dapat diartikan bahwa dimensi epistemologis ini merupakan ilmu yang membahas tentang teori-teori pengetahuan, dan secara umum dapat disimpulkan bahwa epistemologi ini adalah cara berpikir manusia untuk mendapatkan pengetahuan melalui indera rasio atau intuisinya. Yang pembahasan selanjutnya, sumber pengetahuan. Dalam perspektif Islam, Allah adalah sumber-sumber kebenaran dan pengetahuan. Maka, pendidikan Islam juga harus mendorong orang untuk belajar dari berbagai sumber kebenaran dan menguji kebenaran itu dari prinsip-prinsip Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam pandangan Islam, ditinjau dari cara memperoleh ilmu atau data epistemologis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu kasbi atau mubasyarah dan ilmu laduni atau mukasyafah. Ilmu kasbi didapat karena ketekunan dalam mempelajari ayat-ayat Tuhan, sedangkan ilmu laduni dapat didapatkan karena kedekatan manusia kepada Allah sehingga ditentukan hidayahnya. Sumber pengetahuan secara umum antara lain: 1. Empirisme. Aliran ini beranggapan bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman atau empirikos atau pengalaman. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menganjurkan untuk melakukan perjalanan dan menjadikan pengalaman sebagai pelajaran yang harus dimanfaatkan. Bahkan Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikanmu pandengaran, aneka penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kedua, rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal atau reason merupakan dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan, walaupun belum didukung oleh fakta empiris. Al-Quran memerintahkan manusia untuk menggunakan nalarnya dalam menimbang ide yang masuk ke dalam benaknya. Banyak ayat yang berbicara tentang hal ini dan dengan berbagai redaksi seperti taqilun, tatafakkarun, tadabbarun, dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa akal pun mampu meraih pengetahuan dan kebenaran selama ia digunakan dalam wilayah kerjanya. Yang ketiga, intuisi.
Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Ciri khas intuisi antara lain zauki atau rasa, yaitu melalui pengalaman langsung. Ilmu huduri, yaitu kehadiran objek dalam diri subjek, dan eksistensial, yaitu tanpa melalui kategorisasi akan tetapi mengenalnya secara intim. Dalam surat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dijelaskan bahwa ada dua cara mendapatkan pengetahuan. Cara pertama melalui pena atau tulisan yang harus dibaca oleh manusia, dan kedua melalui pengajaran secara langsung tanpa alat. Cara yang kedua ini dikenal dengan istilah ilmu laduni. Yang keempat adalah wahyu. Wahyu merupakan berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umat. Sesungguhnya antara wahyu dan keyakinan hampir tidak dapat dibedakan karena keduanya menggunakan kepercayaan. Perbedaannya adalah bahwa keyakinan terhadap wahyu yang secara dogmatis diikutinya adalah peraturan yang terdapat dalam agama, sedangkan keyakinan lebih bersifat kemampuan jiwa manusia yang merupakan pengamatan dari kepercayaan. Pembahasan selanjutnya yaitu teori kebenaran. Berikut adalah berbagai teori kebenaran yang berkembang dalam tradisi filsafat. 1. Teori korespondensi. Teori koresponden adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta objektif yang ada. Kedua, teori koherensi. Pembuktian secara berulang-ulang pada teori korespondensi pada akhirnya akan melahirkan sebuah aksioma atau postulat yang pada umumnya berwujud sebagai kebenaran umum atau general truth. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan atau kontradiksi antara suatu pernyataan dengan aksioma. Yang ketiga, teori pragmatis. Teori pragmatis berbeda dengan dua teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran. Jika pada korespondensi dasar kebenarannya adalah fakta objektif, dan pada teori koherensi adalah konsistensi logis, maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, teori pragmatisme lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan objek pengetahuan. Yang keempat, teori performatif. Teori kebenaran performatif.
muncul dari konsepsi J.L. Austin yang membedakan antara ujaran konstatif dan ujaran performatif. Menurut tokoh filsafat analitika bahasa dari Inggris ini, pengujian kebenaran atau truth evaluable secara faktual seperti yang dapat diterapkan dalam teori korespondensi hanya bisa diterapkan pada ujaran konstatif. Ucapan konstatif adalah ucapan yang mengandung sesuatu yang konstatif dalam ujaran itu, sehingga ia memiliki konsekuensi untuk dibuktikan kebenarannya. Yang kelima, teori konsensus. Sebuah teori ilmiah dianggap benar sejauh ia mendapat dukungan atau terdapat kesepakatan atau konsensus dalam masyarakat ilmiah terhadap kebenaran teori tersebut. Bahasan selanjutnya yaitu problem epistemologi pendidikan. Problema pendidikan Islam secara lebih komprehensif antara lain dikemukakan Syamsul Afandi SS. Menurutnya ada 17 problematika yang sedang dihadapi pendidikan Islam saat ini. Pertama, kurikulum yang tidak jelas orientasinya. Yang kedua, implementasi pendidikan Islam masih memelihara warisan lama, sehingga ilmu yang dipelajari adalah ilmu klasik dan ilmu modern tidak tersentuh. Ketiga, umat Islam cenderung terbuai dengan romantisme masa lalu, sehingga mereka sulit dan enggan melakukan reformasi dan pembaruan. Keempat, model pembelajaran pendidikan Islam masih menekankan dan mempertahankan pada pendekatan intelektual, verbalistik, dan menegasi interaksi edukatif dan komunikasi humanistik antara guru dan murid. Kelima, sempitnya pemahaman terhadap esensi ajaran Islam. Keenam, persoalan konseptual teoritis ditandai dengan adanya paradigma dikotomis dalam dunia pendidikan Islam antara agama dan bukan agama, wahyu dan akal, dunia dan akhirat. Ketujuh, kurangnya respon pendidikan Islam terhadap realitas sosial, sehingga peserta didik jauh dari lingkungan sosiokultural mereka. Kedelapan, realitas pola pendidikan Islam yang selama ini dipakai cenderung mematikan kreativitas dan memenjarakan peserta didik. 9. Interaksi guru dan murid seperti subjek dan objek. Ke-10. Materi dan bahan ajar sudah tidak layak lagi diajarkan karena tidak sesuai lagi dengan literatur perkembangan zaman. Ke-11. Metode pembelajaran yang selama ini digunakan lebih menitik beratkan pada sistem hafalan, bukan proses berpikir logis. Ke-12, adanya kesalahan perspektif kebanyakan guru dan umat muslim terhadap anak yang baik. Mereka menganggap anak yang baik adalah anak yang manis, patuh, pandai, menyesuaikan diri, dan memiliki disiplin yang kuat.
Sementara anak yang suka mengkritik atau bandel dianggap anak yang nakal dan durhaka. Ke-13, tidak harmonisnya akal dan wahyu. Ke-14, rendahnya kualitas intelektual dan penguasaan terhadap teknologi serta profesionalitas tenaga pendidik. Ke-15, bentuk kurikulum pendidikan Islam masih sekuler. Ke-16, terjadinya proses imperialisme epistemologi Barat terhadap pendidikan Islam. Ke-17, kajian keislaman saat ini masih banyak pada dataran rasional, intelektual, etis, dan irfani. Sedikit wilayah ilmu terapan, skill, dan teknologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.